Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Joan Julian dengan NIM 333240046. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Materi ini penting karena pendidikan kewarganegaraan atau KWN bukan hanya mengajarkan tentang hukum, negara maupun pemerintahan, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki karakter, pengetahuan, serta keterampilan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Melalui materi ini kita akan membahas pengertian kompetensi pendidikan kewarganegaraan, tujuan, komponen kompetensi, manfaat, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang dihadapinya yaitu serta kesimpulannya. Nah, sebelum membahas pendidikan kewarganegaraan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompetensi. Kompetensi ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang ditunjukkan dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, seseorang dikatakan kompeten apabila tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, kompetensi menjadi tujuan utama proses pembelajaran. Artinya, setelah mempelajari suatu mata pelajaran, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan tertentu yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, demokratis, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. KWN mengajarkan berbagai materi seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, demokrasi, sistem pemerintahan, hukum, keberagaman, serta nilai-nilai kebangsaan. Tujuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap warga negara agar mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi ini bukan hanya sebatas mengetahui isi Pancasila atau menghafal pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perilaku nyata. Misalnya, menghargai perbedaan pendapat, menaati peraturan, ikut menjaga lingkungan, menggunakan hak pilih saat pemilu, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dengan demikian, kompetensi kewarganegaraan menjadi bekal penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkarakter. Nah, di sini juga ada beberapa terdapat tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu ada membentuk warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air diwujudkan melalui kepedulian terhadap bangsa, menjaga persatuan, menghormati simbol negara, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan. Kedua, membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya. Setiap warga negara memiliki hak seperti memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, serta kebebasan berpendapat. Di sisi lain, setiap warga negara juga memiliki kewajiban seperti menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain. Ketiga, membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karakter tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, kerjasama, gotong royong, dan kepedulian sosial. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Nah, warga negara yang baik tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Di sini juga ada komponen kompetisi pendidikan kewarganegaraan. Menurut para ahli pendidikan kewarganegaraan, terdapat 3 komponen utama kompetensi kewarganegaraan. Nah, di sini akan dijelaskan satu persatu, yang dimana yang pertama ini ada civic
knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Kewarganegaraan pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, hukum, hak asasi manusia, serta berbagai isu kebangsaan. Tanpa pengetahuan yang baik, seseorang akan kesulitan mengalami keputusan yang benar sebagai warga negara. Sebagai contoh, seseorang yang memahami aturan lalu lintas akan lebih sadar pentingnya mematuhi rambu-rambu demi keselamatan bersama. Begitu pula, seseorang yang memahami hak asasi manusia akan lebih menghargai kebebasan dan hak orang lain. Nah, yang kedua ini ada civic skills atau keterampilan kewarganegaraan. Komponen kedua adalah yang biasa kita sebut keterampilan. Keterampilan kewarganegaraan merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata. Contohnya, dalam kemampuan berdiskusi secara santun, menyampaikan pendapat dengan baik, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, bekerja sama dalam kelompok, berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, serta mampu memecahkan masalah secara demokratis. Di era digital seperti sekarang, keterampilan menyaring informasi juga menjadi bagian penting dari kompetensi kewarganegaraan. Nah, masyarakat harus mampu membedakan informasi yang benar dengan berita bohong atau hoax. Yang ketiga ini yaitu civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Komponen kerja yang ketiga ini adalah karakter atau sikap kita. Karakter inilah yang menjadi inti pendidikan kewarganegaraan. Karakter tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, cinta tanah air, serta memiliki semangat persatuan. Karakter yang baik akan mendorong seseorang untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilannya secara bertanggung jawab. Misalnya, seseorang mungkin mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan itu salah. Namun, apabila tidak memiliki karakter peduli lingkungan, maka pengetahuan tersebut tidak akan diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, mengapa sih kompetensi kewarganegaraan ini sangat penting? Itu ada alasannya. Yang pertama, karena Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, agama, dan budaya. Tanpa adanya sikap toleransi dan saling menghormati, keberagaman tersebut dapat menimbulkan konflik. Kedua, perkembangan teknologi membuat arus informasi semakin cepat. Setiap hari, masyarakat menerima berbagai informasi melalui sosial media. Oleh karena itu, warga negara harus memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah percaya terhadap berita palsu maupun ujaran kebencian. Ketiga, kompetensi kewarganegaraan membantu membangun masyarakat yang demokratis. Demokrasi tidak hanya dilakukan saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan ikut menyelesaikan masalah bersama. Nah, di sini juga ada contoh penerapan kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan. Contohnya, di lingkungan keluarga itu, yaitu menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Di lingkungan sekolah atau kampus, contohnya, menaati tata tertib, menghargai dosen dan teman, tidak melakukan perundungan, ikut organisasi, serta aktif dalam kegiatan sosial. Di lingkungan masyarakat, contohnya, mengikuti kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati perbedaan agama, ikut musyawarah warga, dan menjaga keamanan lingkungan. Di lingkungan digital, contohnya, menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan ujaran kebencian, menjaga etika berkomunikasi, serta menghormati privasi orang lain. Nah, di tantangan kompetensi kewarganegaraan pun itu ada. Meskipun penting penerapan
kompetensi kewarganegaraan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum. Masih banyak sekali masyarakat yang melanggar aturan karena menganggap pelanggaran kecil itu bukan masalah yang besar. Tantangan berikutnya adalah penyebaran hoaks. Informasi palsu dapat memecah persatuan apabila masyarakat tidak mampu memverifikasi kebenarannya. Selain itu, muncul pula sikap intoleransi yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Perbedaan agama, suku, maupun pandangan politik seringkali menjadi penyebab konflik apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial maupun demokrasi. Padahal, kemajuan bangsa memerlukan keterlibatan seluruh warga negara. Nah, dengan tantangan seperti itu, kita juga mempunyai upaya meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Berikut merupakan beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas pendidikan karakter sejak usia dini. Yang kedua, itu bisa memberikan teladan yang baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Lalu yang ketiga itu meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Keempat, memperkuat semangat gotong royong dan toleransi. Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, organisasi maupun kegiatan demokrasi. Nah, apabila seluruh pihak bekerja sama, maka kompetensi kewarganegaraan masyarakat akan semakin baik. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik atau good citizen. Seorang warga negara yang baik bukan hanya mematuhi aturan yang berlaku, tetapi juga mampu menghargai keberagaman, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mentaati hukum, menjaga kepersatuan bangsa, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selain memiliki landasan hukum yang kuat, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa. Karakter merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu negara. Negara yang maju tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi, tapi juga oleh kualitas karakter masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab kepada setiap warga negara sejak dini. Dalam kehidupan sehari-hari, karakter yang baik dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, misalnya bersikap jujur saat mengerjakan tugas, menghargai pendapat orang lain, ketika berdiskusi, datang tepat waktu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Walaupun terlihat sederhana, kebiasaan tersebut mencerminkan sikap sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Salah satu tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air. Cinta tanah air tidak selalu diwujudkan dengan tindakan besar, tetapi dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan produk dalam negeri, menjaga fasilitas umum, melestarikan budaya Indonesia, dan menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Rasa cinta tanah air juga dapat ditunjukkan melalui kesediaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki sikap toleransi, saling menghormati, dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dalam pendidikan kewarganegaraan dikenal 3 kompetensi utama, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagai contohnya itu seorang mahasiswa yang memahami sistem demokrasi akan mengetahui setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, tapi juga harus dilakukan dengan sopan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan berlaku.
Pengetahuan seperti ini akan membantu seseorang dalam mengalami keputusan yang tepat ketika menghadapi berbagai persoalan di masyarakat. Oke, baik, setelah kita membahas komponen kompetensi pendidikan kewarganegaraan, pada bagian ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kompetensi tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, tetapi juga menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sebagai warga Indonesia yang baik. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbagai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kompetensi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata, sehingga setiap warga negara mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Nah, mengapa kompetensi pendidikan kewarganegaraan sangat penting? Karena setiap individu bagian dari suatu negara itu, kehidupan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila warga negaranya memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan, menghargai hak orang lain, menjaga persatuan, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak memiliki kompetensi kewarganegaraan yang baik, berbagai permasalahan seperti konflik, berbagai seperti pelanggaran hukum, diskriminasi, hingga perpecahan akan lebih mudah terjadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat. Misalnya, ketika melihat adanya perundungan di sekolah, penyebaran berita bohong di media sosial, atau tindakan yang melanggar aturan. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan membantu seseorang untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai moral, hukum, dan kepentingan bersama. Nah, salah satu kompetensi yang harus dimiliki warga negara adalah memiliki kesadaran terhadap hukum. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam melindungi hak setiap warga negara. Oleh karena itu, mematuhi hukum bukan hanya karena takut mendapatkan sanksi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Nah, contohnya bisa dilihat saat menaati peraturan lalu lintas, tidak merusak fasilitas umum, tidak melakukan tindakan korupsi, serta menghormati hak milik orang lain. Nah, selain kesadaran hukum, kompetensi kewarganegaraan juga menuntut adanya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial berarti memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sikap ini dapat diwujudkan dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, mengikuti kegiatan kerja bakti, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Nah, meskipun terlihat sederhana, tindakan-tindakan tersebut memberikan dampak yang besar terhadap terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, kompetensi pendidikan kewarganegaraan juga berkaitan erat dengan kemampuan bekerja sama. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut bukan menjadi alasan untuk saling bermusuhan, melainkan menjadi kekuatan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mampu bekerja sama tanpa menandakan latar belakang seseorang. Sebagai contoh, ketika berada di lingkungan sekolah, siswa berasal dari berbagai daerah dengan budaya yang berbeda. Ada yang berasal dari Jawa, Sunda, Batak, Minang, Bugis, atau daerah lainnya. Walaupun memiliki kebiasaan yang berbeda, seluruh siswa tetap harus saling menghargai, bekerja sama dalam kelompok, serta tidak melakukan diskriminasi terhadap teman yang berbeda.
Dalam kehidupan bermasyarakat, kerjasama juga sangat penting. Contohnya dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum, membantu korban bencana alam, maupun menyelenggarakan kegiatan bermasyarakatan. Semua kegiatan tersebut mencerminkan nilai persatuan dan semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kompetensi kewarganegaraan juga menekankan pentingnya sikap toleransi. Toleransi berarti menghormati adanya perbedaan tanpa harus menghilangkan keyakinan atau pendapat yang dimiliki. Nah, di Indonesia terdapat terdapat 6 agama yang diakuni negara serta ratusan suku bangsa dengan budaya yang berbeda. Apabila setiap orang memaksakan pendapatnya sendiri, maka konflik akan mudah terjadi. Oleh karena itu, toleransi menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh warga negaranya. Contoh sederhana dari sikap toleransi adalah memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya, tidak menghina budaya daerah lain, menghormati perbedaan pendapat saat berdiskusi, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian kepada kelompok tertentu. Sikap toleransi akan menciptakan kehidupan yang damai dan saling menghargai. Selanjutnya adalah kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut menentukan kebijakan negara melalui berbagai mekanisme yang telah diatur oleh konstitusi. Sebagai warga negara, kita harus memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tapi juga tentang kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Di lingkungan sekolah, penerapan demokrasi dapat dilihat ketika memilih ketua kelas atau ketua OSIS. Seluruh siswa memiliki hak yang sama untuk memilih maupun dipilih. Setelah hasil pemilihan diterapkan, semua pihak harus menerima keputusan tersebut dengan sikap sportif. Hal ini mengajarkan bahwa setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah maupun pemungutan suara harus dihormati bersama. Kompetensi kewarganegaraan juga mencakup kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis berarti tidak mudah mempercayai suatu informasi tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Di era digital saat ini, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari internet. Namun, tidak semua informasi yang beredar merupakan informasi yang benar. Banyak berita palsu atau hoaks yang sengaja dibuat untuk memengaruhi opini masyarakat. Sebagai warga negara yang kompeten, kita harus mampu memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan media yang terpercaya, serta tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian, kita harus menjaga ketertiban dan menjaga terjadinya konflik akibat penyebaran informasi yang salah. Selain berpikir kritis, masyarakat juga harus memiliki etika digital. Etika digital merupakan tata krama dalam menggunakan teknologi informasi media sosial, misalnya menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomentar, tidak melakukan perundungan di dunia maya, menghormati privasi orang lain, serta tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum atau norma kesusilaan. Kompetensi ini semakin penting karena hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya, kompetensi kewarganegaraan juga berkaitan dengan semangat bela negara. Bela negara tidak selalu berarti menjadi anggota TNI atau mengikuti kegiatan militer. Bela negara dapat dilakukan oleh setiap warga negara sesuai kemampuan dengan profesi dan kemampuannya. Seorang pelajar dapat menunjukkan sikap bela negara dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga nama baik sekolah, menghormati simbol negara, serta mencintai produk dalam negeri. Bela negara juga dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan bangsa,
melestarikan budaya Indonesia, serta menjaga lingkungan hidup. Semua tindakan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mempertahankan keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, peran keluarga juga sangat penting dalam membentuk kompetensi kewarganegaraan. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar mengenai nilai-nilai kehidupan, sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, serta kepedulian terhadap sesama. Biasanya mulai dibiasakan sejak berada di lingkungan keluarga. Selanjutnya, sekolah berperan mengembangkan nilai-nilai tersebut melalui proses pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam bersikap. Oleh karena itu, pembentukan kompetensi kewarganegaraan memerlukan kerjasama antar kekeluargaan, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan saling menghargai akan membentuk karakter warga negara yang baik. Sebaliknya, apabila lingkungan dipenuhi tindakan kekerasan, pelanggaran hukum, dan diskriminasi, maka pembentukan kompetensi kewarganegaraan akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki kemampuan untuk memilih informasi dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita dapat mengikuti perkembangan dunia tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita sudah di penghujung materi. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu materi yang tadi saya jelaskan, bahwa kompetensi pendidikan kewarganegaraan merupakan kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan karakter sebagai warga negara. Ketiga, komponen tersebut saling berkaitan dan harus dimiliki oleh setiap individu agar mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara tanggung jawab. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan lahir generasi yang cerdas, kritis, berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, mentaati hukum, menggunakan media sosial dengan bijak, menghormati perbedaan pendapat, serta ikut aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya dipelajari di dalam kelas, tetapi kita harus mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat menjadi warga negara yang sangat baik, bertanggung jawab, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Nah, di pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan lahir generasi yang cerdas, kritis, berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Jadi, di pendidikan juga kita diajarkan menjadi warga negara yang baik atau good citizen. Seorang warga yang baik bukan hanya memahami aturan yang berlaku, tetapi juga mampu menghargai keberagaman, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menaati hukum, menjaga persatuan bangsa Indonesia, berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, mari kita sebagai mahasiswa harus menaati hukum, memiliki peran penting menjaga persatuan, menghormati perbedaan pendapat, serta ikut aktif dalam kegiatan masyarakat bagi masyarakat itu sendiri. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.